walaupun itu bukan suatu risk, tapi sesuatu yang kita inginkan, tapi kelihatannya jauh banget gitu, nggak mungkin lah. Ya dicoba aja gitu. Kayak beasiswa ini juga aku di awal-awal apply-nya ya obviously kita nggak berharap banyak gitu kan. Menurut aku sih kalau kita apply ke suatu beasiswa dan kita udah berharap banyak, itu kayak kita kepedean pasti. Iya, benar. Kita pasti ngerasa ini pasti nggak akan dapat nih. Tapi coba aja masukin, mana tahu. Halo teman-teman semua, ini adalah 15 menitan official podcast by Broadening. Dan di sini ada aku Nia dan juga ada co-host aku Stefan. Hai Stefan. Hi everyone. Oke, so di sini kita akan berbagi cerita dari orang yang sedang berjuang bagi masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Dan di sini juga kita akan menemani kalian dalam 15 menitan ke depan. Hai pendengar 15 menitan dimanapun kalian berada. Aku ingin menyapa teman-teman yang baru hadir di podcast 15 menitan atau teman-teman yang baru pertama kali mendengar episode bersama dengan Andi Daryl Al-Hakim, mahasiswa di University of Toronto jurusan Political Science. Pada episode pertama dan juga episode kedua, kita telah mendengarkan banyak sekali cerita dari Daryl terkait aspirasinya untuk melanjutkan studi ke luar negeri, dan juga kita telah mendengarkan terkait bagaimana akhirnya Daryl bisa mendapatkan beasiswa penuh dari University of Toronto. So, buat teman-teman yang penasaran dengan ceritanya, kalian bisa langsung tonton pada platform YouTube maupun Spotify kami, yaitu 15 Menitan Podcast by Broadening. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk follow Instagram kami @15menitan dan @broadening.id. So, let's get back to the episode. Thank you. Kan udah selesai nih ya bachelor berarti. Dan udah dapat semua pengalaman ini. And what's your plan next gitu? Kayak kan you expect to be global leader, so I expect you to be one of them as well kan nanti. What are your plans so far kayak after this? I don't know. Well, to be honest, I do know some stuff. So sekarang lagi mempertimbangkan ini sebenarnya sih. So and I'm just brainstorming here, to be honest, karena we're still in the process of figuring it out for sure. Tapi ya kayak the two paths that I think are quite very different. If I'm being totally honest, is on the one hand, obviously I want to try and pursue ini kayak some sort of a diplomatic career. So dari misalnya di kampus, di akademik dan di connection saya juga. Aku udah banyak connection dengan profesor-profesor yang di Kanadanya itu mereka affiliated either dengan orang yang aktif di bidang diplomat tapi secara profesional. So mungkin kalau konteks di Indonesia-nya FPCI gitu ya, Foreign Policy Community of Indonesia, itu kan mereka orang-orang yang aktif di bidang diplomasi tapi not directly currently affiliated dengan Kemlu gitu, dengan Kementerian Luar Negeri. Tapi on the one hand juga aku interested untuk one day mungkin apply for ke Kemlu gitu, ke sebagai staff diplomat gitu ya di Kementerian Luar Negeri itu sendiri gitu. Karena just going back, serving your country abroad is just an idea that I've always loved and I would like to try it one day. I think it's just like a whole other level of serving your country, which is kind of nice. Tapi itu kan kayak option yang pertama gitu, dan aku to be honest option ini sangat atraktif dan if it is possible, I would like to pursue that. Nah, tapi on the other hand, which is very different road, aku juga mau melihat building karir di Kanada gitu. Building karir di Kanada sebagai di bidang sebagai profesional gitu. Dan uniknya salah satu mungkin kayak kita touch at the beginning tadi tentang my passion in sustainability gitu, environmental sustainability policy, dan my work experience di sana juga. Justru aku sekarang sangat atraktifnya, tau nggak, my dream kayak my dream employer sekarang di Kanada itu apa? My dream employer di Kanada itu justru either government di Kanada atau University of Toronto itu sendiri, which is kind of weird. You want to be academics atau gimana nih? Itu dia. Uniknya itu. Uniknya ya, what I find is every time I tell people that I want to work at the University of Toronto, they would think academic or faculty or professor directly, right? Sedangkan aku sangat attracted to adalah University of Toronto dan banyak universitas di seluruh dunia. Ini bahkan sesuatu yang waktu itu ketika aku research sama this President's Office for Sustainability itu, ini adalah approach yang sekarang banyak kampus di dunia take, adalah mereka mendedikasikan suatu unit di dalam birokrasi mereka yang namanya Office of Sustainability, yang jadi tugas itu emang membangun environmental policy untuk kampus, mengengage students dalam project sustainability, mengengage profesor
dan nge-fund research-researchnya profesor untuk nge-apply environmental sustainability principles gitu. Dan essentially just grow the green footprint of the campus, reduce emissions, that kind of jazz. Dan aku sangat ininya mau justru mengambil staff position di Office of Sustainability-nya University of Toronto gitu. Dan itu sangat-sangat atraktif dan salah satu yang aku sekarang lagi konsultasi bahkan, karena aku sebenarnya emang kerja di Office of Sustainability University of Toronto juga sebagai student, dan sekarang mau masuk ke sana sebagai professional gitu. Dan makanya aku kayak berharap lah bisa manfaatkan connection itu untuk bisa masuk ke sana, build a career gitu. Kira-kira gitu sih sekarang. What is happening, next gitu kira-kira. Oke. So, basically I've seen kalau kamu tuh udah berusaha buat ngeproyeksiin nih kayak opsi A, kalau nggak bisa opsi B, dan udah ada kayak bukan backingan ya istilahnya, kayak koneksi yang mungkin bisa ngebantu kamu buat sampai ke sana. But back again, sebelumnya di awal tadi kamu udah kayak bilang kalau kamu habis ini 2 hari lagi bakal pindah ke Finland. Nah, kan I know sebenarnya itu tuh ada apa di balik itu, dan what thing you want to pursue there gitu loh. Kayak apa hubungannya dengan apa yang lagi kamu usahakan di kehidupan kamu itu sendiri, if I may know. Yeah, it seems such a far-fetched, distance from the two options even that I have, right? Tapi uniknya justru aku sekarang bahkan aku baru sadar aja tadi pas Mia kayak laid out that question adalah bahwa sebenarnya Finland ini sangat-sangat related dengan not only one but both of those kayak jalan tadi gitu, jalan yang bercabang tadi itu. Karena di Finland itu aku akan 3 bulan kerja sama the Helsinki government basically, so the government of the capital in Finland, di bidang Sustainable Development Office-nya gitu kan. Nah, jadi ngebuat policy untuk sustainable development, untuk environmental sustainability policy, dan mereka akan nge-showcase-nya di forum-forum internasional gitu. Kayak sekarang uniquely aja my supervisor is actually the Helsinki's kayak managing director for EU affairs. Jadi kayak ke Brussels untuk ke European Union and stuff. I don't know if he's gonna, invite me to go along. Whenever he goes, tapi kode dulu, invite me please. Iya, nanti kita kode ya. Iya, bisa gitu nah kan. Tapi kalau kita ngelihat emang sebenarnya kerja di Finland ini walaupun pendek 3 bulan, tapi itu kayak it tackles both kan. On the one hand, there's diplomatic aspects to it. Nah, aku tadi kayak mau dari bidang yang ke diplomasi atau ke bidang Kementerian Luar Negerinya itu. There's diplomatic aspects of it and kayak trying to pursue an agenda for an international audience gitu kan. Itu ada aspeknya di situ. Tapi on the one hand, itu ada aspek sustainability, environmental policy juga di situ. Dan itu sesuatu yang mungkin bisa jadi wadah atau pengalaman yang kita reference gitu ketika misalnya apply ke Office of Sustainability-nya University of Toronto, McGill, University of British Columbia, atau banyak universitas top-top di Kanada gitu kira-kira. Jadi aku memang berharapnya sih sebenarnya I don't expect currently bahwa this Finnish position is gonna make me stay in Finland, karena just secara imigrasi, secara work permit, Finland emang sedikit lebih restriktif dibanding Kanada gitu. Mereka lebih open lebih open untuk orang-orang luar gitu ya bekerja bahkan di government position. Jadi kayaknya lebih ini sebagai stepping stone aja sih ke Finland, terus balik ke Kanada nanti itu bisa yang pengalamannya jadi stepping stone gitu. Harapannya sih sekarang gitu. I see you as a person yang benar-benar knows what someone is, exactly know what you're doing tuh loh. Karena kadang ya kayak saya tipe apa sih, kalau aku tipe yang kayak let's see what possibilities ada apa aja and take the best and then let's see what comes out of it gitu kan. Tapi kayak you're the kind of person yang benar-benar udah punya projection habis ini mau apa dan literally make sure bahwa apapun yang kamu lakukan will contribute positively towards your end goal gitu. Am I wrong though? You're very wrong, Stefan. No. Enggak. Emang ini kok. Emang apa sebenarnya? Yeah, this is I would say just like the polished way of speaking, right? It's how we present ourselves to people. Tapi to be honest, kayak emang there are aspects of being a student at the University of Toronto yang mempush kita untuk both menjadi orang yang ambitious dan planned gitu on the one hand, tapi menjadi orang yang fleksibel juga untuk kayak just explore stuff, do what you like and see what comes out of it, gitu. Jadi aku sekarang emang mencobanya ngebalance 2 hal itu sih. Secara personally aku emang I actually wouldn't consider myself sebagai orang yang kayak very well planned out
what's coming in the next few years. Karena menurut aku kayak yang tadi aku share itu bukan not necessarily a roadmap that I know how I'm gonna get there. It's more about ideally if I could dream for a sec what I would like to do gitu kan. Jadi di aspek itu, dan yang bagusnya tentang both academic environment tapi juga extracurricular atmosfernya gitu di University of Toronto yang aku lihat itu adalah mereka kompetitif dan kolaboratif, dan yang resultnya itu adalah people are actually kind of chill about what comes next in their lives gitu kan. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah orang there's a lot of emphasis on kayak self exploration, finding out what you're passionate in. Dan yang enaknya tentang itu dan sangat-sangat self reassuring adalah juga bahwa sekarang kita misalnya udah lulus gitu. Nah, we're not exactly sure what we want to do just yet. Ya kan? Tapi kita coba sana, coba sini, coba apply pekerjaan dan see what we're passionate in gitu. And that's okay gitu. Dan teman-teman kita juga akan nge-reassure bukan cuma secara verbal tapi secara experience mereka juga dan trajectory mereka seperti apa. They're gonna tell you that that's okay gitu kan. Kita kayak just trying to find ourselves, find a career that we're passionate in. Dan aku kayaknya sekarang lagi di stage itu sih. Walaupun aku bisa ngelihat gitu bahwa ada connection between what I'm doing now dengan apa yang I would like to do. I'm not really sure jalannya dan connect the dots itu gimana gitu. So, we're trying to figure it out as we go. Kira-kira gitu sih. But ideally udah bilang kayak ideally udah ada roadmap gitu kan. But ideally, what's your end goal though? Kayak what do you want to achieve? Kayak the biggest dream that you want to achieve in your lifetime? Oh, that's actually a very big question, but yeah, I think ideally the pinnacle, I would say, of my wannabe career, if we could call it that at the moment, is a combination of those two roads or those two paths for sure. So, on the one hand, being an Indonesian affiliated diplomat for sure. So, being on the international stage, representing your country, right? That's always a very prideful moment. But on the other hand, I would like to kind of do that as someone who advocates for the sort of environmental sustainable policies that we know. So I think that's my very much dream and goal and game, whatever we want to call it. But yeah, I do know that that's at least 2 decades out or something like that. So tapi harapannya gitu sih, suatu hari mungkin bisa reach gitu, amin. But I mean kayak meskipun you say masih 2 decades lagi, pasti you already start looking on it kan, apalagi kayak promoting kind of environment and the kind of stuff. Ada nggak sih yang sebenarnya kita bisa lakuin, terutama buat teman-teman yang juga tertarik terutama ke bidang itu, kayak what can they do from the beginning, apalagi mungkin mereka yang masih just mungkin punya sparks gitu untuk masuk ke bidang ini, tapi biar dia quite unsure gitu mau mulai dari mana. Do you have some kayak tips and tricks gitu for us? Iya, mungkin sebenarnya the most helpful tip gitu that I've heard from my mentors, seniors as well that I'm pretty close with adalah bahwa mereka bilang untuk first step-nya kita gitu kan. Kita mungkin udah ada roadmap atau justru semacam impian aja gitu ya, apa yang kita mau lakukan eventually in the future. Tapi untuk first step-nya kita tuh nggak harus sangat-sangat intentional. First step-nya kita gimana ya? Istilahnya kayak kita first step-nya nggak harus hati-hati amat, takut salah, takut fall down atau gimana gitu. Kayak first step-nya apapun opportunity yang present itself, kata mereka just ambil aja. Itu pasti nanti ada suatu pembelajaran yang kita bisa get out of it gitu kan. Dan makanya itu kayak approach aku sekarang juga sih. Maksudnya ketika opportunity di Finland ini muncul gitu. Ini kan sebenarnya bisa kayak sekitar 3 bulan lost or something, di mana aku sebenarnya udah bisa mulai karir di Kanada gitu kan. Bisa apply kerja di Kanada. Tapi aku kayak ngelihat ini ada koneksinya. Dan pertama ini ada koneksinya, kedua sepertinya I'm gonna like the work, dan ketiga if the people di office-nya like my work, ini bisa jadi ada membuka more doors gitu. Jadi aku setelah itu ya udah nggak ada lagi pertimbangan, just go gitu kan. Jadi emang itu sih menurut aku di first step-nya kita jangan takut untuk cebur sana cebur sini gitu, coba-coba bahkan berbagai klub, berbagai organisasi itu semua all fine gitu. Pasti ada jalannya gitu.
Dan mungkin di konteks kampus saja gitu ya, di konteks kampus aku ngelihat juga bagaimana misalnya kayak menjadi ketua dari salah satu ketua Hard House Debates and Dialogue Committee gitu, atau mungkin mendapat University of Toronto Student Leadership Award, which is kayak mapresnya di U of T di sini kan. Itu aku dapatnya bisa karena connections yang sebenarnya di awal aku nggak tahu ini connection mau dibawa kemana gitu. Kita di awal nggak tahu arahnya mau kemana. Tapi setelah kita menceburkan diri di sana, get involved, kenal dengan orangnya, itu ada aja pintu yang kebuka gitu. Jadi mungkin itu sih sebenarnya. Di first step-nya kita nggak harus hati-hati amat, coba-coba aja gitu. Oke, I find it interesting sebenarnya, karena kayak gimana kamu coba bisa nge-link apa yang ada, pokoknya sebagai kesempatan yang bakal mau nggak mau juga ntar bakal benefit kamu ke depannya gitu sendiri. Tapi sayang banget kita udah di penghujung acara 15 menitan ini. Jadi kayak buat teman-teman mungkin yang pengen tahu dan kenal lebih banyak terkait kehidupan Darel gitu ya, mungkin bisa langsung follow aja di Instagramnya. But ya mungkin nih ada beberapa kali ya, mungkin ada pesan-kesan gitu yang mau disampaikan buat teman-teman pendengar 15 menitan podcast gitu dari Darel. Waduh, ya mungkin kalau satu yang satu takeaway from our discussion gitu nih ya sama Stefan, mungkin emangnya jangan takut mencoba itu mungkin ya, jangan takut coba dan mengambil risk gitu. Atau justru kalaupun itu bukan suatu risk, tapi sesuatu yang kita inginkan, tapi kelihatannya jauh banget gitu, nggak mungkin lah. Ya dicoba aja gitu kan. Kayak beasiswa ini juga aku di awal-awal apply-nya ya obviously kita nggak berharap banyak gitu kan. Menurut aku sih kalau kita apply ke suatu beasiswa dan kita udah berharap banyak, itu kayak kita kepedean pasti. Yeah, kita pasti ngerasa ini pasti nggak akan dapat nih. Tapi coba aja masukin, mana tahu gitu kan. Dan mana tahu itu, every now and then memang kalau memang jalannya kita di situ kita akan dapat gitu, alhamdulillah. Dan ya gitu, kayak jangan takut mencoba aja. Dan mungkin kalau ada kesempatan muncul, tapi kesempatan yang sepertinya suatu diversion, suatu kayak changing course dari perjalanan atau dari roadmap yang kita udah punya, ya jangan takut ngambil itu juga gitu kan. Walaupun misalnya kita ada kesempatan, tapi kita ini harus nggak ke sini nih, harusnya saya jalannya tetap lurus ini nih. Ya nggak apa-apa, ambil aja coba gitu, lihat aja arahnya kemana gitu kan. Kayak don't be afraid to make mistakes kayaknya. Aku ngeliat kayak di sini aja kayak kolaboratif, kompetitif gitu, mereka to the extent bahwa mereka appreciate kalau orang misalnya membuat mistake tapi niatnya benar, tapi kayak membuat mistake dan an honest mistake, and it's okay. Jadi mungkin gitu aja sih, bahwa kita bisa kayak coba sana coba sini, kalaupun kita nanti eventually find ourselves di tempat yang not according to plan, that's just not according to our plan, but there's a plan there, kita ada juga nanti jalannya gitu. So, mungkin gitu sih. Oke, ini menarik banget. Jadi buat teman-teman kayak yang melihat sendiri nih Darel kayak gimana achievement-nya sebanyak apa tuh ya, pasti awalnya karena eagerness itu ya buat mencoba semua yang bisa dia ambil gitu. So mungkin itu aja dari kita. Thank you banget udah mau hadir di podcast ini dan bisa bincang-bincang sama kita di sini. Sayang banget udah saatnya kita menutup podcast ini. Dan this is us 15 Menitan Podcast, an official podcast by Everning. Dan see you next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Hello there. Thank you for listening to our podcast. Would you help us grow by clicking the subscribe and notification button? Please? Thank you. And now back to the episode.